Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, selamat datang di Night in Tokyo Podcast. Nama gue Iman, host dan orang yang sekaligus memproduksi podcast ini, teman-teman. Mungkin di sini banyak ya teman-teman yang baru pertama kali datang ke Night in Tokyo atau baru pertama kali dengerin podcast ini. Dan mungkin para pendengar-pendengar baru, kalian-kalian yang pertama kali baru mendengarkan podcast ini bertanya-tanya gitu loh. Night in Tokyo Podcast ini menceritakan tentang apa? Terus podcast tentang apa sih sebenarnya Night in Tokyo ini? Nah, pada episode kali ini gue bakal bercerita sedikit dan sedikit menjelaskan seperti apa sih podcast Night in Tokyo itu. Dan mungkin nantinya gue juga bakal cerita sedikit juga teman-teman. Gimana podcast ini tuh gue buat atau gimana podcast ini terbentuk dan apa sih kira-kira tujuan gue membuat podcast Night in Tokyo ini. Jadi kalau dilihat dari awalnya teman-teman, idenya sendiri itu udah gue pikirkan, udah gue terlintas lah istilahnya di tahun 2019, bukan jauh ya, pas banget akhir tahun 2019 itu sebelum corona itu merebak lah di Jepang dan semuanya lockdown dan lain-lain gitu. Nah, di tahun 2019 itu gue tuh berpikir gitu. Karena waktu itu tuh transisi gue dari Seimogakko atau sekolah kejuruan yang ada di Jepang dan masuk ke dunia kerja. Jadi pada awalnya gue tuh udah 4 tahun sebenarnya teman-teman. Sebelum gue kerja, gue tuh udah tinggal di Jepang selama 4 tahun. Yang dimana selama 4 tahun itu gue banyak menemukan atau merasakan keresahan sebenarnya yang ada di Jepang. Jadi seluruh hal-hal yang gak mengenakan mungkin ya bisa dibilang ya ketika gue tinggal di Jepang gitu. Yang dimana dari awalnya ya standar lah, orang biasanya apalagi orang Indonesia baru datang ke Jepang tuh pasti kan happy gitu kan ya tinggal di Jepang. Lalu dengan berjalannya waktu setahun 2 tahun mulai tuh keluar anak-anaknya tinggal di Jepang gitu, dengan sistem yang ada di Jepang, dengan segala prosedur yang kita harus lewati nih. Dan harus kita hadapi ketika kita tinggal di Jepang. Karena saat itu tuh gue sadar gitu loh bahwa seluruh kehidupan yang ada di Jepang ini itu tuh nggak cuma enak-enaknya doang gitu teman-teman. Nggak seperti yang teman-teman orang Indonesia itu bayangkan ketika ada salah satu temennya itu tinggal di Jepang gitu. Jadi dari seluruh kehidupan ini tuh memang ada enaknya dan memang ada juga nggak sedikit juga nggak enaknya gitu. Terlebih gue sendiri orang Indo yang belum pernah sama sekali mungkin ya tinggal dan hidup di luar negeri gitu loh. Banyaklah dari hal yang sesimpel nyari tempat tinggal, terus misahin sampah gitu, dan banyak hal-hal yang sekiranya itu berbeda gitu loh di Indonesia, yang dimana kadang-kadang kita itu saat itu berpikir kok nggak masuk akal gitu loh, kok ribet banget gitu, terus kok prosedurnya apalagi waktu pindahan rumah itu kok biaya yang dikeluarkan itu juga banyak gitu. Bahkan saat
di akhir, sebenarnya bukan di akhir sih, di pertengahan 2019 itu kan setahun sebelum lulus sekolah biasanya ya teman-teman di Jepang itu kayak ada yang namanya job hunting gitu, kayak Shushoku Katsudo itu. Nah, sedikit berbeda dengan mungkin yang pada umumnya di Indonesia. Di Jepang itu harus setidaknya melewati 3 kali interview gitu, dan kita harus ngomong hal yang sama dengan tata krama yang sama, prosedur yang sama. Dan bayangkan ketika kamu udah mendaftar sekitar 20-an perusahaan gitu, kita mengulang hal-hal yang sama. Nah, keresahan itulah yang sebenarnya mungkin cuma orang Indonesia atau orang luar negeri yang memang tinggal di Jepang gitu yang bisa merasakan gitu. Dan teman-teman yang ada di Indonesia yang melihat kita tinggal di Jepang tuh pasti nggak tahu juga gitu bahwa apa yang kita lalui di kehidupan kita di Jepang tuh banyak hal-hal yang menyusahkan juga gitu. Jadi intinya podcast ini tuh gua jadikan sebuah media berbagi teman-teman buat kalian ya, bahwa pada akhirnya Jepang itu juga nggak sesempurna itu gitu loh. Memang banyak hal yang kalau dibandingkan dengan Indonesia tuh Jepang lebih baik, tapi banyak hal juga yang kalau dipikir-pikir dibandingkan Indonesia, Jepang ada juga yang nggak terlalu baik gitu. Terlebih ya kalau kita lihat di Jepang itu bukan di Jepang ya, kita lihat di Indonesia ketika mempotret negara luar negeri khususnya Jepang itu kan di media mainstream itu selalu cuma hal-hal yang baik-baiknya aja gitu. Pasti kalian juga merasakan atau membaca hal yang sama gitu loh, bahwa Jepang tuh tertib, Jepang tuh disiplin, Jepang tuh ya enak hidupnya, makanannya enak, terus banyak hiburan dan lain-lain. Sebenarnya di balik seluruh hal-hal yang positif yang media mainstream itu sering beritakan, itu tuh untuk membentuk sebuah hal-hal yang baik itu tuh banyak prosedur atau banyak hal-hal yang kita lalui yang kita pun enak-enak juga gitu loh untuk mencapai ke sana karena standarnya seperti itu. Nah, podcast ini tuh pada akhirnya menjadi sebuah media bagi gua sendiri untuk berbagi kepada kalian-kalian teman-teman yang nantinya mau tinggal di Jepang khususnya ya yang mau traveling juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi hal-hal yang gua sampaikan di podcast ini tuh kurang lebih banyak diperuntukkan buat orang-orang yang memang pengen tinggal di Jepang gitu loh. Karena setidaknya apa yang gue rasakan, culture shock yang gue rasakan di Jepang, memang pada akhirnya semua itu tuh nggak bisa dihindari. Nah, teman-teman yang nantinya punya rencana datang ke Jepang dan tinggal di Jepang itu udah tahu duluan gitu bagaimana sih para expat Indonesia yang ada di Jepang tuh melalui segala adaptasi, mulai dari sistem prosedur, terus budaya, cara kerja, terus bagaimana berkomunikasi dengan orang Jepang, bahasa Jepang dan lain-lain gitu. Karena hal-hal itu tuh kalau kita kita nggak ekspektasikan, kadang-kadang Jepang itu menjadi negara yang kurang nyaman dan jauh dari ekspektasi yang udah kalian bayangkan dari Indonesia gitu loh. Nah, di sini dari apa yang kita rasakan, terlebihnya gua rasakan, terus beberapa teman-teman yang udah pernah datang ke podcast ini, podcast Night in Tokyo, mereka bercerita atau berbagi hal-hal atau cerita-cerita mereka yang dimana
perjuangan mereka beradaptasi dengan budaya, cara kerja Jepang, pemikiran orang Jepang, dan lain-lain gitu. Nah, dari cerita-cerita itulah setidaknya mungkin akan menjadi sebuah perspektif baru buat kalian. Entah nantinya kalian akan atau punya rencana bakal datang atau tinggal di Jepang ataupun enggak, setidaknya akan menjadi sebuah cerita atau yaitu perspektif baru tentang Jepang. Seperti apa sih sebenarnya kehidupan atau hal-hal yang kita rasakan sebagai orang Indonesia yang memang entah baru setahun, 2 tahun, 3 tahun tinggal di Jepang. Dan seiring dengan gua melanjutkan podcast ini atau gua menjalankan podcast ini, kalau dihitung-hitungan berarti dari 2020 gua udah setidaknya hampir 4 tahun atau lebih ya, 4 tahun menjalankan podcast ini. Banyak hal-hal yang udah gua coba trial dan error, terus gua mencoba berbagai program atau membuat segmen atau program baru yang ada di dalam Night in Tokyo ini. Dari seluruh program, segmen, dan lain-lain, itu akhirnya ada yang tetap gue terusin, akhirnya ada yang udahlah ini mah nggak bakal didengar juga sama orang-orang, jadinya gue buang. Dan mungkin ada juga setelah ngobrol dengan teman-teman yang ada di Jepang, terus muncul beberapa ide-ide yang akhirnya gue membuat format atau podcast program baru yang mungkin sekarang kalian lihat di podcast Night in Tokyo sekarang gitu. Kalau kalian perhatikan sebenarnya Night in Tokyo sekarang itu teman-teman, itu tuh ada 3 format atau 3 program lah istilahnya. Yang pertama adalah podcast reguler. Nah, podcast reguler itu tuh antara gua bermonolog sendiri atau gua ngobrol dengan orang Indonesia atau mungkin orang Jepang yang memang tinggal di Jepang, teman-teman. Nah, mungkin kalian udah tahu lah karena banyak banget podcast yang gua ngobrol bareng teman-teman yang ada di Jepang. Dan di dalam format itu yang podcast reguler itu ada gua sendiri mencoba berkonsisten ya teman-teman. Bermonolog atau buat buat episode monolog. Entah gua bakal bercerita tentang Jepang atau news atau hal-hal yang lagi viral, tren di Jepang kayak gitu-gitu. Dan di episode gua bermonolog itu biasanya gua juga bakal membacakan komen-komen dari kalian, entah itu di Instagram, di YouTube, atau teman-teman yang memang sering komen atau menjawab pertanyaan di Spotify. Jadi buat teman-teman yang memang pengen komennya dibacakan atau pengen tanya-tanya seputar kehidupan di Jepang, bisa langsung aja komen di Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, atau teman-teman bisa langsung komen di YouTube, di Spotify juga. Nanti semua komen itu akan gue kumpulkan dan akan gue bacakan dan gue tanggapi di next monolog episode Night in Tokyo. Nah, itu adalah format pertama. Yang kedua, gua itu punya sebuah episode yang dimana satu episode Night in Tokyo itu ngobrol dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, teman-teman. Nah, itu tuh kita bertiga, gua, terus ada Yemima juga, dan ada
Marisa sebagai orang Hafu Indonesia Jepang, yang dimana kita itu bercerita tentang ya entah kehidupan di Jepang, entah misalkan berita-berita yang menarik di Jepang atau hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan Jepang. Kita akan membahas topik tertentu di podcast itu, di episode itu, yang dimana gue bakal berbicara dengan bahasa Indonesia, mungkin Yemima juga berbahasa Indonesia, dan Marisa sendiri meskipun dia paham bahasa Indonesia teman-teman, memang tugasnya Marisa itu adalah berbicara sebagai native Jepang. Yang dimana tujuan dari podcast ini itu adalah supaya membiasakan kalian, mungkin yang baru datang ke Jepang atau mungkin yang memang udah paham bahasa Jepang, akan menarik gitu. Bagaimana gua ngomong bahasa Indonesia, Marisa ngomong bahasa Jepang, yang tujuannya adalah semoga ya membantu kalian yang orang Indonesia belajar bahasa Jepang. Jadi mendengarkan langsung seperti apa sih native Jepang itu kalau berbicara, seperti apa ekspresi-ekspresi tertentu yang biasa digunakan oleh native Jepang, dan sebaliknya itu tuh episode itu tuh juga bisa membantu teman-teman orang Jepang, yang dimana kita udah mulai tahu banyak lah orang-orang Jepang, teman-teman Jepang yang tertarik belajar bahasa Indonesia atau mempelajari kebudayaan Indonesia. Nah, di episode itu mereka juga bisa bisa belajar dari bagaimana kita berdua, gua dan Yemima itu ngomong dengan bahasa Indonesia, yang dimana ya kadang-kadang nggak bahasa Indonesia doang teman-teman, bahasa Jepang juga. Itu tuh kalau ketika kita ngobrol, kita ngomongin, jelasin dalam bahasa native kita tuh nggak sepenuhnya seperti yang ada di buku yang pernah kita pelajari gitu. Nah, episode ini tuh konsepnya tuh misalkan gua ngobrol atau gua ngomong dalam bahasa Indonesia, secara otomatis setelah itu tuh si Marisa akan mentranslate atau menginterpretasikan dengan bahasa Jepang gitu. Begitu juga sebaliknya ketika Marisa itu menjelaskan atau menceritakan sesuatu dalam bahasa Jepang, entah antara gua atau Yemima akan menceritakan ulang atau menjelaskan ulang dengan bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya atau mana nih translatean bahasa Indonesianya atau mana nih translatean bahasa Jepangnya ketika kita ngomong gitu, nggak perlu khawatir teman-teman, nggak usah ditanyakan. Itu memang seperti itu konsepnya, konsep podcastnya. Jadi kalau kalian belum paham apa yang kita ngomongin atau Marisa ngomongin, tungguin aja setelah itu tuh ada penjelasannya dalam bahasa lainnya gitu. Berarti kalau Marisa ngomong bahasa Jepang, setelahnya itu bakal gue jelasin dengan bahasa Indonesia, ataupun ketika gue ngomong selanjutnya itu Marisa akan menjelaskan dalam bahasa Jepang. Nah, itu adalah format yang kedua. Yang ketiga, ada program yang ketiga ini formatnya itu sebenarnya ide ini tuh muncul ketika gua itu ngobrol dengan sesama teman yang memang penggemar idol ya teman-teman. Jadi setelah gua pikir-pikir panjang gitu loh, idol itu industri idol ya, bisa dibilang AKB atau apapun itu, grup-grup idol yang ada di Jepang itu tuh memang nggak bisa dipisahkan dari kebudayaan Jepang sendiri gitu loh teman-teman. Terlebih kita tahu bahwa industri idol atau format grup band idol itu, girl band idol itu tuh memang lahirnya dari Jepang. Nah,
Di program baru yang program ketiga atau program baru yang gua baru mulai dengan dua teman gua, entusias idol, ada Manu dan ada Irsya. Gua itu bakal bukan gua ya, kita. Jadi kita itu bakal ngobrolin hal-hal berkaitan tentang idol dengan bukan dari sudut pandang orang-orang yang memang ini banget ya, into banget dengan idol, tapi bagaimana kita membungkus obrolan idol itu seperti kita tuh ngobrol di kafe, teman-teman. Jadi kita akan mencoba membahas topik tertentu yang berkaitan tentang idol dengan sudut pandang berbeda gitu. Misalkan sudut pandang bisnis atau sudut pandang budaya, sosial dan lain-lain gitu. Nah, semua obrolan-obrolan yang berkaitan tentang idol itu gua namakan programnya sebagai Idol Cafe. Nah, jadi buat teman-teman nih yang apalagi ya yang baru datang dan baru dengerin Night in Tokyo, terus kalian bingung ini tuh podcast apa gitu, terus dari istilahnya dari covernya tuh kok ganti-ganti, terus kok ada yang ini ada yang itu. Nah, gak usah khawatir teman-teman. Jadi intinya basicnya itu podcast ini tuh ada 3 program atau 3 format. Jadi ada yang reguler yang dimana gua ngobrol dengan guest atau gua bermonolog sendiri. Yang kedua itu ada namanya Maze-Maze, yang itu dimana gua bertiga, Yemi dan Marisa ngobrolin hal-hal yang berkaitan tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Itu campur-campur. Nah, itu Maze-Maze. Nah, yang ketiga itu ada Idol Cafe. Yang Idol Cafe itu gua bareng Manu dan Irsya bakal membahas hal-hal yang berkaitan tentang idol, tapi kita membicarakan dari sudut pandang yang multidimensi gitu. Kalau bisa dibilang, bisa dari sosial, bisa dari bisnis ya. Kita bakal banyak mengeluarkan opini-opini sotoy kita lah yang berkaitan tentang idol. Yang dimana seperti halnya kalian ngobrol di kafe, nah kita tuh ngobrolin hal-hal yang berkaitan tentang idol itu ke ranah obrolan kafe. Makanya namanya Idol Cafe. Ya itulah pokoknya 3 program atau 3 format yang ada di Night in Tokyo. Jadi teman-teman gak usah bingung. Yang memang kalau motivasinya pengen belajar atau pengen tahu perspektif lain orang Indonesia yang tinggal di Jepang dan lain-lain, ya kalian bisa lihatlah dari cover itu. Misalkan kalau cafe idol kita lagi ngomongin idol, tapi kalau ada foto guest dan lain-lain atau foto gua sendiri, nah itu biasanya yang reguler yang ngomongin tentang hal-hal yang basic aja, yang update tentang Jepang atau kehidupan di Jepang. Dan kalau Maze-Maze ya mungkin buat teman-teman yang memang pengen belajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang maksudnya, buat teman-teman Indonesia yang pengen belajar bahasa Jepang atau teman-teman Jepang yang pengen belajar bahasa Indonesia, silahkan dengerin Maze-Maze. Semoga membantu buat kalian dengerin atau berlatih bagaimana native Indonesian atau native Japanese itu tuh ngobrolnya seperti apa. Oke. Ya itulah pokoknya buat episode kali ini. Gua kayaknya dengan banyaknya pendengar baru yang baru masuk atau baru dengerin Night in Tokyo tuh banyak yang bingung ya mungkin ya. Podcast ini tuh apa sih gitu, tujuannya apa sih, ngobrolin tentang apa. Nah itu semua udah gua jelaskan tadi gitu. Nah jadi kalian gak perlu bingung-bingung lagi gitu. Dan selamat mendengarkan teman-teman yang memang baru mendengarkan Night in Tokyo. Yang intinya sebenarnya dengan berjalannya podcast ini selama 4 tahun, gue tuh mulai banyak ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan orang Indonesia yang memang tinggal di Jepang,
banyak perspektif baru yang gue dapat dari cerita-cerita mereka, yang dimana itu tuh menambah sudut pandang gue lebih luas tentang Jepang, tentang kehidupan dan lain-lain gitu loh. Yang dimana tujuan besarnya atau visi besarnya dari podcast ini, terlebihnya dari gua pribadi yang membuat dan menjadi host di podcast ini, tuh pengen berbagi sudut pandang baru ke teman-teman yang ada di Indonesia, mungkin yang gak pernah tinggal di Jepang atau mungkin gak pernah tinggal di luar Indonesia, bahwa ada loh pemikiran seperti ini, sudut pandang seperti ini, yang dimana mungkin kalian gak pernah dengar di Indonesia. Nah, hal-hal atau sudut pandang baru itulah yang sebenarnya pengen atau atau pesan yang benar-benar pengen gue sampaikan ke teman-teman yang dengerin podcast ini, supaya teman-teman itu juga punya referensi baru, referensi kalian tentang kehidupan, tentang pemikiran, tentang tentang gaya hidup dan lain-lain, itu tuh akan semakin kaya dan teman-teman punya banyak referensi. Jadi mungkin secara pengetahuan bertambah, secara pemikiran akan lebih nggak sempit gitu, akan lebih luas. Nah, sebenarnya itulah tujuan terbesar dari podcast ini. Mungkin suatu saat nggak cuma orang yang tinggal di Jepang doang yang menjadi guest dan bercerita tentang kehidupan mereka. Mungkin suatu saat gue bakal bisa mengundang teman-teman diaspora lainnya yang ada di seluruh dunia gitu, terus mampir ke Night in Tokyo dan berbagi ceritanya mereka tentang kehidupan di negara lain, yang dimana tentunya seperti yang gue bilang di awal tadi, tujuan podcast ini itu adalah memberikan sebuah perspektif baru kepada pendengar, bahwa ya ada loh cara hidup seperti itu, ada loh orang berpikir seperti itu, pertimbangan seperti itu, dan kenapa orang itu membuat keputusan yang mungkin kalau kita lihat itu, kalau dari sudut pandang sempit itu ya sedikit nggak masuk akal gitu ya. Dan semoga teman-teman yang dengerin podcast Night in Tokyo ini bisa memiliki sudut pandang yang lebih luas. Meskipun kalian gak pernah pergi atau tinggal di luar negeri, kalian tetap bisa memiliki sudut pandang yang lebih luas dan gak terlalu sempit gitu loh. Karena kalau kita memang gak banyak ketemu orang yang punya pemikiran yang berbeda, kadang-kadang kita akan cenderung sempit gitu sudut pandangnya. Dan semoga dengan adanya podcast ini, teman-teman meskipun gak pernah pergi ke luar negeri atau gak pernah pergi atau tinggal di luar Indonesia, tetap punya sudut pandang yang luas tentang kehidupan, tentang sosial, tentang pekerjaan, tentang budaya dan lain-lain. Oke, mungkin itu dia episode introduction buat teman-teman yang masih bingung podcast ini tuh tentang apa. Semoga membantu teman-teman untuk lebih mengenal podcast ini dan nggak bingung juga untuk mencari topik apa yang pengen kalian dapetin atau kalian pengen dengar di podcast Night in Tokyo ini. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen dibacakan komennya gitu, bisa komen di Instagram, bisa komen di
Spotify, bisa komen di YouTube. Silakan nanti ketika gue bermonolog, gue akan mengumpulkan komen-komen dari kalian dan akan membacakan sekaligus menanggapi komen-komen dari teman-teman yang dengerin Night in Tokyo. Oke, jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekian buat episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah tetap setia dengerin Night in Tokyo. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.